Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TPKI kelas A akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum bagi Kejahatan Terhadap Anak. Berikut anggota kelompok kami dimulai dari yang paling tinggi. Ya, saya Gibran dengan NPM 201000218. Saya Vanessa Sani Putri dengan NPM 201 Saya Hana Mifta dengan NPM 2010-00245. Saya Nabila Putri Ariani dengan NPM 2010024. Apa sih pengertian eksploitasi anak? Pengertian eksploitasi anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 tentang perlindungan anak menyebutkan tentang pelakuan eksploitasi anak merupakan tindakan atau perbuatan yang beralat atau memanfaatkan, memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bagaimana dampak negatif yang timbul dari eksploitasi anak? Yang pertama, anak-anak kehilangan masa kecil yang semestinya masa itu mereka habiskan. Yang kedua, mereka yang masih kecil harus merasakan pahitnya kehidupan jalanan. Yang ketiga, cita-cita yang harus mereka tinggalkan karena kesulitan biaya untuk menempuh jenjang yang lebih lanjut lagi. Ada undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi anak gak sih? Ada Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tepatnya pasal 76I tentang tindak pidana eksploitasi anak. Mengapa dapat terjadi penelantaran anak di Indonesia? Penelantaran anak terjadi karena adanya beberapa faktor sebagai berikut. Di antaranya, orang tua terlalu sibuk pada pekerjaannya hingga lupa kalau mereka memiliki anak yang harus diurus oleh mereka. Keadaan ini dapat mengakibatkan anak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, serta pendidikan anak menjadi terabaikan. Orang tua kebanyakan menganggap kebutuhan memenuhi materi anak dan keluarga adalah hal yang paling utama dalam segalanya. Sehingga waktu yang ada sebagian besar, bahkan seluruhnya, tersita tanpa sisa untuk yang namanya mencari uang. Yang kedua, ada broken home, merupakan salah satu faktor yang terjadi dan mengakibatkan orang tua kurang perhatian terhadap anaknya, karena kondisi ekonomi yang kurang memungkinkan menjadi hal yang paling sangat mendukung untuk penelantaran anak di Indonesia. Dan yang terakhir, karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan daripada anak-anak di Indonesia. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak? Perlindungan hukum terhadap anak dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hakikat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, demikian juga kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Namun, masih tetap diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut. Apa pengertian pelecehan seksual? Pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaidah atau norma yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman dari tindakan-tindakan warga masyarakat, kesusilaan, dan hukum. Bagaimana perlindungan terhadap korban pelecehan seksual? Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual disebutkan dalam pasal 59 ayat 2 huruf J yang dilakukan melalui upaya yang pertama, edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Yang kedua, rehabilitasi sosial. Yang ketiga,
pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Dan yang terakhir, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, dimulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bagaimana pencegahan pelecehan seksual terhadap anak? Upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan pemberitaan melalui media massa, dengan cara memberikan pemahaman kepada wartawan untuk memahami produk hukum, peraturan tentang anak, hak dasar tentang anak, dan melakukan kerjasama yang baik antara lembaga negara seperti KPAI, KPI, Dewan Pers, dan kepolisian dalam penanganan perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Pada dasarnya, setiap anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014? Kekerasan dalam pasal 1 ayat 15A, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bagaimana ketentuan tindak pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak? Bahwa dilihat dari aspek Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan secara memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan dalam pasal 81, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian pasal 81 ayat 2, ketentuan pidana sebagai dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat 3, dalam hal tindak pidana sebagai dimaksud ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga berpendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagai dimaksud pada ayat 1. Kemudian dalam pasal 82 diubah dan menjadi setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian dalam hal tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagai dimaksud pada ayat 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap anak? Bahwa dalam melaksanakan perlindungan hukum memenuhi unsur nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Keadilan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan pada anak tidak melihat dari suku, agama, budaya, serta keadilan dalam perlindungan hukum tidak melihat dari apapun dan berhak mendapatkan keadilan. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya. Dengan itu, anak berhak dapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan positif Indonesia. Kemudian, kemanusiaan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan pada anak. Karena anak adalah subjek hukum, anak sejak lahir di dunia sudah memiliki dan mendapatkan perlindungan dari hukum. Dijelaskan dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan bagi kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, negara Indonesia membuat perlindungan hukum dengan adanya lahir Undang-Undang Nomor 35 tahun 14 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa pasal 91A Undang-Undang Nomor 35 tahun 14 perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Hal ini tertulis menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Maka dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dalam pasal 5, saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan korban atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dan kesaksian yang sedang dilakukan atau telah diberikannya.